pembahasan yang dia letakkan arti tauhid duluan. Itu juga sama pada tulisan-tulisannya. Jadi selalu dia mengambil spirit tauhid. Dia bentuknya kayak spirit ke keimanan. Kalau kita melihat misalnya pada bab 1, kalau dilihat daftar isinya itu kelihatan itu. Dilihat daftar isinya itu sudah kelihatan. Kelihatan maknanya itu dia sudah meletakkan Islam, iman, kemudian berkaitan dengan ibadah, kemudian dia berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat ini kita bisa letakkan arti ke kebudayaan, ya? Atau ilmu pengetahuan pendidikan. Dilihat dari paragraf bab 1-nya itu bisa dilihat. Kalau berkaitan dengan ibadah ini, dia berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Tapi kalau ini berkaitan dengan tujuan hidup, kira-kira itu struktur struktur dasar. Nanti kita melihat misalnya pada paragraf pada edisi atau pembahasan bagian 3 dan ke-4, ya. Tapi temanya ini. Pertama-tama dia membicarakan nilai itu, iman itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan tujuan hidup, berkaitan dengan persoalan makna, ya, iman itu. Jadi sangat sulit memang kita meletakkan nilai iman itu dalam arti dogmatis. Tentu ini hanya melihat daftar isinya, belum kita membacanya. Tapi sangat sulit kita meletakkan iman itu adalah sesuatu yang doktriner. Sesuatu yang doktriner kan hal yang saya bilang anggaplah umum, ya. Umum itu karena orang sejak awal dilahirkan kan orang tuanya sudah memiliki status-status itu, jadi itu bisa dipahami. Cuma menjadi problem tersendiri hal-hal begitu karena banyak hal-hal yang sebenarnya iman itu menjadi progresif, seringkali pada setiap individu yang mengimaninya seringkali mandek. Itu fakta, ya, mandek. Maka iman itu sebenarnya diartikan sebagai tujuan manusia. Kenapa berkaitan dengan tujuan manusia? Karena nanti dia berkaitan dengan tata nilai Rabbani. Apa kalau dia DP itu biasanya diartikan kepercayaan, kemudian tata nilai, kan? Jadi iman itu dia lahirkan menjadi tata nilai. Tata nilai. Karena dia berkaitan dengan tujuan, maka ini juga harus betul-betul masuk terserap pada diri individu. Ingat, perhatikan baik-baik karena dia berkaitan dengan Islam, doktrin dan peradaban. Jadi kita harus menemukan makna Islam, kemudian kita mencari doktrin Islam, kemudian kita berbicara peradaban. Peradaban ini kan di sini. Peradaban itu
itu mengartikan arti masyarakat, peradaban ya. Tapi kalau kita berkaitan dengan doktrin, itu berkaitan dengan apa? Sisi ajarannya. Ini ajaran. Kalau kita berbicara iman, itu akan berbicara tentang hal yang metafisik ketuhanan. Jadi betul-betul memang diramu dalam sebuah pembahasan yang kita artikan misalnya sebagai arti-arti yang transenden. Jika kita melihat pada halaman nomor 3, dia mengatakan bahwa prinsipnya iman itu melahirkan tata nilai. Dalam paragraf ini kita minta teman-teman bisa membaca. Ketuhanan yang Maha Esa, nilai yang dijiwai oleh kesadaran bahwa hidup itu berasal dan menuju Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa iman itu melahirkan tata nilai, dan tata nilai itu harus dijiwai oleh kesadaran manusia. Kita tidak berbicara pada hal-hal yang umum. Kita berbicara bagaimana dia mengelaborasi keimanan. Jadi iman itu memang perlu disadari. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kembali. Maka Tuhan adalah kira-kira begitu. Arti kita darinya dan kembali ke dirinya sebagai sebuah pembahasan wahyu itu betul-betul harus disadari. Disadari penting. Kenapa? Karena memang itu doktrinnya memasuki ruang peradaban. Jadi kalau kita mengartikan bahwa iman itu salah satunya, teori keimanannya itu yang harus dijiwai dalam kesadaran manusia, ini dia berkaitan dengan sebuah wahyu, kemudian dia tarik pada kesadarannya, sehingga dia ini punya metode disebut dengan apa? Kalam rasional. Itu gayanya. Jadi wahyu dia mainkan rasionalitas. Tapi kalau ada yang mainkan rasional masuk iman, tapi dia iman masuk ke rasional. Kenapa begitu? Memang karena pada aspek-aspek kemasyarakatan Indonesia, iman menjadi sebuah pegangan, namun dia menjadi kemandekan karena iman tidak memiliki relevansi dengan individu. Sehingga dia berputar-putar saja kan dalam dogma untuk mengeluarkan untuk kita mengeluarkan iman dalam arti sosial, itu memang dia melewati irisan kesadaran manusia. Bagaimana kita mau menyadari misalnya, dia mengatakan, ayat mengatakan apa? Dapat ayat sedikit. Sesungguhnya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali ya. Itu kan bersamaan dengan kalimat persaksian kan? Tidak ada Tuhan selain. Jadi awal dia, akhir dia, dari dia dan kembali ke dia. Kalau kita artikan itu dalam bahasa yang terlepas dari manusia misalnya, dari dia dan kembali ke dia, itu berbeda ketika arti dari dia dan kembali ke dia itu ditarik pada kesadaran manusia. Kalau kita mengatakan itu bahasanya ditarik pada diri manusia, maka sebenarnya tujuan manusia itu jelas ya. Tujuan manusia itu jelas, sandarannya juga jelas. Lantas kita ini bagaimana dalam kondisi hari ini? Dalam kondisi kehidupan kita di dunia ini arti apa kalau kita tanya dari dia dan kembali ke dia? Kita hari ini ada di dunia, tentu harus kembali karena kita dari dan kembali ke dia. Tugas pertanyaan untuk kembali itu bukan tugas yang main-main.
Dan dia tidak punya konsekuensi dan syarat-syarat khusus untuk datang ke dunia. Kita tidak punya hak kebebasan menentukan bahwa Tuhan sebentar dulu saya mau ke dunia ini, kompromi dulu, kan tidak ada begitu. Jadi dari Tuhan ke dunia, dia penciptaannya, tidak ada yang disebut dengan syarat mutlak dia untuk mencipta perundingan dengan kita, tidak ada. Tapi hal yang berbeda ketika kita mengatakan mau kembali. Mau kembali itu punya syarat. Bukan saya mau kembali ya. Kita datang tidak bersyarat, namun kita kembali bersyarat. Jadi kita kalau artikan begitu, maka apa? Tuhan itu kembali ke dia itu punya syarat, kembali ya, kembali. Jadi kalau orang hidup ingin kembali, itu jelas harus diperjelas syarat-syaratnya. Kita dari dia, ya, bukan cuma manusia, hewan pun dari dia. Dan akan kembali ke dia. Yang akan kembali ini apa? Dari dia tidak usah kita bahas, memang sudah selesai. Tapi kita kembali itu berkaitan dengan dalam arti tujuan hidup kita itu. Namun dalam arti evolusi manusia kembali ke dia itu harus dilihat dalam bentuk-bentuk bentuk-bentuk syarat manusia. Karena dia berkaitan dengan masyarakat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa dia adalah asal tujuan hidup dari dia dan kembali itu lewat mana? Kan orang akan mengatakan begitu kan? Iya, dari dia tapi kembali ke dia itu lewat apa? Itu kan supaya apa? Supaya kita juga selaku manusia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan jelas meletakkan arti kembali itu. Kita mau kembali, meletakkan arti kembali di mana? Apakah di kos-kosan? Arti kembali bagi setiap insan mau diletakkan di mana? Cak Nur meletakkan arti kembali itu berkaitan dengan tugas manusia dan tugas peradaban. Nanti kita lihat sebenarnya di tugas manusia itu di mana jalan kembalinya. Jalan kembalinya kembali. Jadi kesadaran akan orang subscriber ya. Kesadaran akan perkataan dan dia kembali ke dia. Ini sebenarnya orang-orang yang menyadari akan hal itu, dia punya kesiapan yang kuat daripada orang yang tidak menyadari. Orang tidak menyadari. Hatta kita mau tahu, mau sadari atau tidak, kita akan kembali kan? Kita akan kembali. Tapi berbedanya orang yang menyadari perkataan itu masuk dalam kesadaran jiwanya dan tidak, itu berbeda dalam kualitas, intensitas persiapan untuk kembali. Dan apa? Menyiapkan hal-hal seperlunya untuk kembali. Mempertanggungjawab bahasanya. Misalnya saya bilang misalnya, Zaini, kamu pergi, saya kalau kembali, kayak kita lihat dari kampung ya. Pulang dari kampung kita kuliah di Jogja. Kembali itu teman-teman harus memberikan sesuatu kan? Memberikan sesuatu. Paling tidak ijazah ya. Ada yang lama, ada yang cepat. Cepat atau lama kita balik. Ada yang balik lama, ada yang balik cepat, ada juga yang balik tidak selesai. Tapi semua kembali kan? Semua kembali. Kalau kita memang mau kembali ke dia, memang kesadarannya adalah kesadaran sosial yang ditarik. Kesadaran. Nah, pertanyaan, untuk memasuki ruang itu, dia membutuhkan individu. Dia membutuhkan kualitas kemanusiaan. Dalam paragraf selanjutnya, ini polanya. Nanti teman-teman bisa baca polanya begini.
dia mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah inti semua agama yang benar. Ini salah satu ide pluralismenya ya. Tapi di sini dia tidak munculkan teori. Dia mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu semua agama yang inti semua agama yang benar. Jadi agama yang berkaitan dengan Tuhan yang Maha Esa itu bagi dia itu ajaran yang benar. Apa? Allah, Islam, Tuhan yang Maha Esa. Yang penting Tuhan Maha Esa ya. Kalau mempercayai Tuhan Maha Esa itu sudah ya masuk dalam agama yang benar. Itu. Dia mengatakan bahwa umat manusia mendapatkan ajaran ketuhanan itu satu-satunya lewat Rasul. Nah, iman, petani lain, iman, tujuan itu Rasul. Rasul ini dia pahami sebagai arti ini khas dia kalimat sawa. Titik pertemuan. Pertemuan. Apa kalau bahasa agama itu wasilah ke apa namanya ya? Tapi Rasul itu melalui kerasulan didapatkanlah ajaran tentang Tuhan ya. Tadi memang follow up itu masuk di ini teori ini. Tapi kita melihat membangkitkan, jadi ada yang disebut dengan kalimat tusawa. Kalimat tusawa ini berkaitan dengan titik temu, titik pertemuan ya, titik pertemuan itu. Makanya apa? Sebagaimana ungkapannya kan, bahwa kebenaran itu bercampur dengan kepalsuan. Kita meyakini Islam, ada meyakini Masehi, ada yang meyakini Yahudi, ada meyakini ajaran-ajaran yang lain. Secara agama kita berbeda. Tapi kita perlu melihat titik kalimat tusawa. Kalimat tusawa ini berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apa sih imajinasi yang muncul dari situ ya? Berarti ada apa? Ada kebenaran pada setiap variabel yang berbeda itu. Kalau kita mengatakan A, PQ ini tidak fanatik amat. B, C, D, apa begini ya? Ini berbeda, kalau saya disini berbeda, nyata kan? Tapi dari setiap perbedaan itu akan disebut dengan titik persamaan, titik kalimat usaha, titik pertemuan. Titik pertemuan. Kalau saya mengatakan bahwa titik pertemuan itu ada, lantas saya tidak menafikan bahwa ada perbedaan. Tetap ada perbedaan. Ketika kita mengatakan agama semua sama, itu dimaknai dalam arti titik persamaan. Bukan benar, semua tidak begitu. Hanya dimaknai dalam titik pertemuan. Kalimat itu salah. Jadi ketika orang yang kritik dia Nurul Ismail itu liberal, karena dia bilang agama semua sama. Memang agama semua sama itu berkaitan dengan itu titik samanya itu loh. Tuhan yang Maha Esa itu. Nasrani juga begitu percayanya Tuhan Maha Esa. Yahudi juga sama. Yang ada yang lain juga kan bilang pencipta ya, pencipta. Itu ya apa kalau bahasanya esoteris ya, esoteris semua satu ya. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang lebih vertikal, maka sebenarnya kita menemukan arti persamaan. Kenapa kita menemukan arti persamaan? Ini titik pertemuan ini konsekuensi. Asal muasal ada lagi.
Kalau dari dia kita dapat semua ini penciptaan alam semesta kan dari dia ya bahasanya. Maka ketika ini ditarik semua titiknya di dia. Contohnya bagaimana? Contohnya itu kayak manis, ya. Manis pada teh, manis pada teh tidak manis ya. Manis pada gula. Manis ya. Manis pada gula sama apa nih? Manis pada permen. Ya. Permen dan gula itu, masalah permen itu beda gula-gula ya. Anggaplah beda. Permen dan gula ini berbeda. Berbeda. Tapi manisnya itu ada manis itu di permen dan di gula. Titik samanya itu di manis. Permen dan gula oke berbeda. Katanya berbeda. Tapi manisnya dari mana itu manisnya? Manisnya itu cuma satu. Tapi manis pada gula itu beda dengan manis pada apa? Pada permen. Gula kan? Jadi kayak orang contoh saya putih ini. Putih ini kan sama saja. Tapi yang berbeda satu putih di papan tulis, satu di lantai, satu di dinding, satu di baju kan? Tapi ini semua putih. Ketika saya mengatakan putih, pada saat bersama teman kamu dinding, saya papan tulis, saya keramik. Tapi putihnya itu kan kalimatus sawah. Kalimatus sawah itu adalah iman. Jadi iman manusia kan? Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan kalimatus sawah. Kalimatus sawah dalam artian ini kan Rasul kan? Dia yang mengaitkan satu ke satu kan? Rahmatan lil alamin itu berarti kalimatus sawah. Jadi orang yang memiliki keimanan kepada al-haq, apa sebenarnya teori keimanan ini? Satu ini kan Esa ini. Esa kan? Iman itu. Maka ini berbeda. Kita anggap teman-teman harus menjaga satu dari setiap itu kan kalimatus sawah. Begitu tuh. Umat Islam itu adalah umat yang satu. Ya. Umat yang satu saja. Masa banyak begini satu apa? Itu berbeda. Tapi kita harus menjadi satu dari semua perbedaan. Ketika kita mau mengatakan menjadi satu dari semua perbedaan, bukan berarti kemudian kita liburkan perbedaan itu menjadi satu. Tidak begitu. Apa bahasa Indonesia ini? Bineka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda, tetap satu itu kalimatus sawah. Dari Jawa sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, ini kan berbeda-beda, tapi kita satu. Satu pada perbedaan. Maka apa dikatakan? Perbedaan adalah rahmat. Rahmat pada perbedaan itu adalah orang-orang yang menemukan satu di dalam perbedaan. Jadi kita punya konsep besar, mana sebenarnya yang satu? Jadi perbedaan ini sebenarnya ketika kita menghidupkan selalu perbedaan, ketika kita mengobrak-abrik perbedaan, sebenarnya kita keluar dari makna tauhid. Karena makna tauhid selalu bernilai satu, dan ini berkaitan dengan kalimatus sawah. Umat Islam itu harus selalu melihat titik-titik pertemuan itu. Nah ini lucu, gara-gara gue menyimas. Apa kalimatus sawahnya? Jadi kita harus melihat terus begitu. Kita dengan Nasrani berbeda. Lakum dinukum wal yadin, monggo-monggo. Tapi ada kalimatus sawah. Kata Sayyidina Ali, kita berbeda dalam keimanan tapi sama dalam manusia. Itu kalimatus sawah itu. Ketika kita mengatakan bahwa kita satu kemanusiaan, tidak menartikan bahwa kita berbeda ajaran. Tapi kan satu sama-sama manusia. Kita telah berbeda, kita adalah manusia. Kalau kita sama-sama ketika manusia itu berbeda, berarti ada titik satunya lagi terus begitu. Ketika orang mengatakan kita ini berbeda, kita akan menunjukkan apa arti satu. Ketika orang mengatakan kita tidak akan berbeda, ada juga satu dalam setiap perbedaan. Setiap perbedaan. Karena perbedaan juga arti satu. Arti satu. Sama-sama berbeda. Begitu.
Kita berbeda terus, kalau berbeda apa? Jadi satu aja. Kalimat sawa. Jadi konsepsi tentang keimanan kepada al-haq awal muasal adalah dia. Itu berkonsekuensi pada kehidupan kita yang didapatkan melalui semua keberagaman yang berbeda-beda itu diletakkanlah kalimat itu. Ini salah satu poin penting yang kita perlu melihat memang karena Indonesia ini majemuk. Perhatikan ya teorema dia ini supaya jangan kita bilang Islam ini semua agama sama. Kamu mulai keluar dari akidah ya begitu kan. Justru ini perintah akidah karena Allah itu satu esa tunggal. Awal muasal adalah dia. Maka kita harus melihat segala sesuatu harus pada pandangan itu kan. Tauhid namanya. Harus melihat. Harus terus melihat satu. Kita harus betul-betul menjiwai itu pada diri kita menjadi paradigma yang esa. Berat tentunya tadi begitu. Karena memang kita ini hidup dalam perbedaan. Lagi-lagi titik poinnya begitu. Ketika kita mengatakan kita adalah semua sama, tidak berarti bahwa perbedaan itu tidak ada memang. Tapi kan, apakah kita hanya hidup terus-terus dalam perbedaan? Ada juga sebagai moto, berbeda-beda tetap satu jua. Itu kan? Berbeda-beda tetap satu jua. Satu itu muncul dari mana? Satu itu muncul dari keyakinan terhadap keesaan. Mana tempat esa itu? Keberagaman. Dia bukan itu dia tunggu di akhirat sana. Tidak. Secara pikiran kita mengatakan bahwa Allah itu esa. Namun esa itu secara kelogisan kita temukan. Namun esa itu hadir di tengah-tengah keberagaman. Dia menjadi barang antik kan? Rahasia itu. Rahasia. Kalau orang bilang apa? Mencari jarum dalam jerami. Cari sudah. Tapi masalahnya kepastian mengatakan bahwa ada jarum dalam jerami. Mencari tentu sulit, tapi kan ada situ masalahnya. Maka mencari satu dalam keberagaman sebagai sebuah titik pertemuan kalimat sawa itu menjadi tugas orang-orang yang memiliki apa? Di dalam dirinya harus ada yang disebut dengan Rabbani ya. Kata Nasir Teofani. Kita punya pikiran begini. Lagi bulan Ramadan ini kita mau jadi satu. Nanti pulang ke rumah jadi beragam dan masalah. Itu satu. Ada ya? Dengan begitu dikatakan bahwa kalimat sawa itu ini diletakkan ini. Kalimat sawa. Jadi kalau kita berbicara tentang paradigma sosial itu salah satunya itu kalimat sawa atau bahasa adalah moral bersama. Pancasila itu kalimat sawa. Itu adalah keharusan orang-orang beriman. Nanti kita anarkis. Memang begitu Pancasila. Pancasila memang begitu. Jadi Pancasila itu dia menampung seluruh aspirasi perbedaan. Namun orang-orang yang mengakui Pancasila tidak menafikan arti kejamaan. Dia bisa dikatakan moral bersama atau bisa dikatakan apa dia? Iya, pemersatu ya. Pemersatu. Pancasila itu. Jadi Pancasila itu bukan dikatakan akidah, tapi dia dikatakan sebagai representasi nilai dari ajaran karena dia berkaitan dengan titik pertemuan kalimat sawa dari setiap perbedaan. Kita mau satukan Indonesia ini dengan apa? Coba. Teman-teman Nasrani punya keyakinan, Islam punya keyakinan,
Semua punya keyakinan. Teman-teman mau satukan pakai apa? Nalar apa? Mau ambil Islam? Tidak mungkin itu. Karena dia punya, teman-teman yang lain juga punya akidah. Kita teman-teman mau tarik Nasrani menjadi sebuah titik pertemuan? Tidak mungkin. Satu-satunya yang memungkinkan kita membuka ruang, mengambil titik sama-samanya di setiap agama, dijadikan dalam satu keputusan bersama, atau satu moral bersama. Hidup di perbedaan begitu. Budaya kita sudah mengajarkan demikian. Saya kurang tahu tahun-tahun berapa ini baru ekspansi dalam agama itu memberontak. Ya kalau dari masyarakat gitu. Berbeda-beda kan nanti ada disebut dengan apa? Adat ya. Adat kan ada. Setiap perbedaan menjadi adat. Kan? Berbeda dengan agama itu kan hal lain tadi. Ada titik-titik itu. Pertemuan-pertemuan itu. Karena kalau dia tarik masuk yang lain sangat berbahaya. Lantas agama di mana? Kalau kalimat sawah itu diletakkan di sosial, lantas agama di mana? Baik, agama menjadi privat. Lantas mana itu? Bukankah agamanya? Iya, privat saja. Privat saja. Jadi agama itu, iman itu punya ruang apa? Privat ya. Yang muncul itu adalah muncul individu-individu yang beriman yang selalu menghidupkan arti-arti kebersamaan. Kan dia digodok di dalam keluar kan. Iman itu nanti dipandang sebagai sebuah tujuan dan pendidikan individu. Tidak perlu mengatakan akulah Islam. Biasa sajalah. Dan tiba-tiba kita marketing Islam lagi. Jadi apa ya? Islam politik. Islam di jiwa kita. Islam dalam kesadaran dan tingkah laku kita. Namun tingkah laku dalam keislaman itu kalimat sholat. Titik bertemu. Disitulah dia mengatakan bahwa dari sekian argumen tentang ketuhanan berakhir misalnya mengartikan bahwa Tuhan awal dan akhir dan lain sebagainya, itu memang membuka ruang kita untuk menarik sebuah pandangan tentang utusan ya. Sebagaimana tadi sore hari, kan kita tidak mungkin mengenal sesuatu yang lebih jauh dari kita. Kalau Allah itu mutlak, siapa yang mau tahu? Siapa yang bisa paham itu? Sulit kan? Kalau dia mutlak, tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma dia sendiri ya. Tidak ada aqua selain apa? Masih ada aqua. Kalau tidak ada aqua masih apa? La mineral. Ya kan? Masih ada kan? Masih banyak air itu. Tapi kalau tidak ada Tuhan selain dia, Allah misalnya, tidak ada ya. Ini bukan negasi-negasi sebagian mutlak ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada itu, bukan semua tidak ada, cuma dia. Ya. Kalau cuma dia, apakah wajar saya berkata tentang begini? Juga tidak bisa. Maka cuma dia, tidak ada Tuhan selain dia. Saya mengatakan, maka saya juga tidak bisa berkata kan, nggak cuma dia. Namun kita bisa maknai dalam kehidupan bahwa tidak ada Tuhan selain dia itu. Arti dia satu-satunya itu. Dalam kesadaran kita, individu dan lain, kita pasrah total ya. Pasrah gimana? Islam kan? Disitulah kemudian kita tidak punya ruang memahami kemutlakan kecuali dibukanya teori kerasulan. Teori kerasulan itu adalah sebuah teorema kemanusiaan yang dijelaskan, yang dikatakan sebagai puncak penciptaan
yang dikatakan sebagai khalifah. Kalau betul bilang puncak penciptaan itu maksudnya apa ya? Puncak penciptaan. Apakah puncak penciptaan begini? Pertama ciptaan, kemudian B, kemudian C. D manusia ini puncak begitu. Dia puncak penciptaan. Apakah Tuhan cipta A dulu, nanti cipta B lagi, cipta C lagi, Z adalah puncak. Begitu waktu kita. Puncak itu artinya tingkatan wujud, tingkatan keberadaan, tingkatan kualitas yang menjalankan tanggung jawab ketuhanan. Itu puncak. Namanya sudah lakum di luka apa? Kun fayakun. Satu kali kan? Tidak banyak kali. Bisa dikatakan materi. Kemudian ada tumbuhan. Naik lewat baru kemudian menjadi puncak penciptaan. Puncak itu artinya ada tingkatan kualitas. Manusia itu bisa dikenali. Jadi disebut dengan puncak. Piramida itu puncak itu. Tapi puncak ini kan dari bawah juga. Saya katakan puncak penciptaan. Puncak penciptaan. Yang punya hak. Nah, yang punya hak memberikan pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Makanya apa? Makanya dalam posisi puncak ini antara dia dengan Tuhan sebentar ada nilai kepasaran. Ini sudah pasrah dari awal. Tapi yang pasarnya main sedikit. Karena ada kesadaran, kebebasan. Makanya dia tunduk. Maka Islamnya ini berbeda dari Islamnya manusia sebagai puncak. Karena dia ditarik dalam kesadaran kan? Kata iman itu ditarik dalam kesadaran. Jadi Islam itu, ketundukan itu adalah hasil kesadaran dia terhadap tauhid. Berarti kan iman sebagai tujuan ini. Boleh kamu ini? Kira-kira begitu namanya?